Managers itu sibuk bikin jalan, sibuk bikin jembatan. Tetapi untuk siapa ini? Ketika rasio gini kita tidak turun-turun, ketika ketimpangan semakin lebar, Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat, benar, dan kami hargai, karena sampai 5 juta setahun. Sebelumnya sedikit, tetapi lagi-lagi itu pekerjaan a workers or a manager, bukan a leader. Kalau Pak Jokowi a leader, Bang Karni, ini saya nanti perlu komen, silakan. Monggo. Kalau Pak Jokowi a leader, ada bab tentang reformasi agraria yang lebih substansial, yaitu redistribusi aset, sehingga ketimpangan penguasaan aset itu bisa diselesaikan. Sampai sekarang tetap ada 2 peta. Ada peta yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan, yang ini tidak bisa dikotak-katik. Ada peta yang dimiliki oleh BPN. Sertifikasi itu ujung dari reformasi agraria. Harusnya ada pembagian aset, ada penyelesaian masalah konflik, baru sertifikasi. Kalau leader, dari akar masalah. Tapi kalau manajer, yaitu biar cepat ketahuan. Contoh tadi infrastruktur. Konsep infrastruktur mestinya public saving, bukan spending. Seperti kita punya rumah, kita ingin rumah kita direnovasi, tapi kita belum kerja, akhirnya kita pinjem. Ketika itu kita tidak mampu untuk membayar karena ternyata belum kerja. Ujung akhirnya rumah kita akan disita oleh peminjam itu yang meminjamkan kita. Kenapa? Karena memang pertumbuhan ekonomi masih 5%. Kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, deindustrialisasi 3 tahun terjadi. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, ini salah satu bukti. Nah, nanti saya mau kutip bukti lain. Sampai sekarang angka kemiskinan tetap, Faisal tadi 10,6 masih lebih tinggi sebenarnya, turunnya sedikit sekali. Belum lagi kalau tadi Fadlizon ngangkat poverty line. Poverty line yang digunakan oleh BPS $1 sehari. Tapi yang normal $2. Tapi silahkan saja. Tetapi sekarang ini ada 26 lembaga dan kementerian yang mengurus tentang kemiskinan. Koordinasinya berantakan, pembagian anggaran berantakan, di lapangannya berantakan. Ketika pemimpin itu adalah a leader, maka dia bisa membuat slim government. Dia bisa melakukan reformasi birokrasi. Miskin struktur, tapi kaya fungsi. Tidak perlu bagi-bagi kementerian sedemikian banyak. Belum lagi nyun sewu, ya, di sini Pak Jokowi pernah mengatakan tidak boleh rangkap jabatan gitu kan. Tapi sekarang sudah banyak yang rangkap jabatan. Nah, ini bab lain. Nah, yang berikutnya, kita punya problem di pendidikan, Bang Karni. Jangan diam. Pendidikan kita bermasalah. Mau tes apapun kita rendah. Kita punya 4 juta PNS, 2 jutanya guru. Dari 2 juta ini, 70% unfit to be a teacher. Tidak cocok jadi teacher. Nggak cocok jadi guru. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang leader kalau ada masalah seperti ini? Kita tidak melihat ada perpresnya. Bahkan kalau kita melihat kadang-kadang, kalau leader tuh, Bang Karni, dia mampu mengorkestrasi dengan baik. Tapi kita lihat, Kementerian Perdagangan sama Kementerian Pertanian berbeda pendapat tentang soal impor. Bu Susi luar biasa, tapi berbeda pendapat dengan Pak LBP. Nanti kalau mau didetailkan, artinya a leader is to influence, untuk mempengaruhi. Leader itu dia bisa membuat orang di bawahnya itu satu karena dipercaya. Tapi kita lihat menteri-menteri, bahkan Pak Jokowi lebih dari 3 kali komentar menteri-menteri ini kok tidak akur-akur. Kalau di publik harusnya akur. Makanya saya mengatakan kalau MU kalah terus, itu bukan Pogba atau Lukaku yang diganti, tapi Jose Mourinho-nya. Karena itu 2019 ganti presiden masih oke. Gitu. Izin minum dulu Bang Karni. Bab lain Bang Karni. Pilkada kita berantakan. Yang ditangkap luar biasa.
tiba-tiba ada ide mau pilkada melalui DPRD.